Selamat malam 50 penonton bodoh yang sudah membeli tiket acara ini. Saya mau lihat muka-muka 15.000. 15.000. Yang 50.000 mana? Coba angkat tangan. 50.000. Oh, tidak ada yang angkat. Oh, bangga ya, bangga. Goblok. 50.000 cuma buat lesehan. Saya meninggal. Pada malam kali ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah datang ke acara Showbiz 19 Plus ini. Dan pada malam kali ini saya tidak akan membahas materi soal objek apapun. Saya hanya akan merosting teman-teman saya yang tidak lucu. Tidak. Saya akan merosting teman-teman saya yang perform pada malam kali ini. Kita mulai dari Fajar Ibrahim. Itu orangnya yang tadi pertama kali masuk ya. Fajar ini adalah seorang komika yang membranding dirinya sebagai anak yang indigo. Dan jadi dia bisa lihat setan, dan setan juga bisa lihat dia sebaliknya. Nah dari situ saya punya satu pertanyaan. Bagaimana perasaannya Fajar ketika mandi dilihatin setan? Iya. Apa waktu dia masuk itu mau mandi telanjang, kuntilanak datang, hitam kecil keriput. Enak Fajar. Masalahnya kita laki-laki itu memandang kamar mandi bukan cuma tempat mandi, bukan, tapi juga tempat. Yang laki-laki jangan bohong ya. Yang sama pacarnya siapa? Tanya tuh gini. Apalagi yang suka ini kirim-kirim foto. Iya, maksudnya Fajar sebagai anak indigo nih kalau mau coli bagaimana? Kan konon katanya kalau kamar mandi tuh sarangnya setan ya. Ada kuntilanak, genderuwo, tuyul. Kalau dia masuk bagaimana? Waktu kodanya rame, dia kan bisa lihat gitu. Pas dia masuk ini, karena dia komika kan. Dia opening, dia masuk ini. Selamat malam, tuyul dan kunti, saya Fajar. Terus diculik. Salah, gini, kecil soalnya. Akhirnya dia pakai video enggak, dia suruh kuntilanak. Dan Fajar ini adalah seorang anak ustadz, dan saya yakin dia punya background agama yang sangat kuat ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia seorang anak ustadz, dan ketika dia kuliah dia mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu. Jadi kalau Zakir naik khotbah dia biasa ikut ke materi. Iya betul. Kenapa dia ini anak ustadz terus ilmu komunikasi penyiaran Islam gitu. Ini kan diantara pilihan ini kan saya jadi penasaran ya. Ini dia antara memang mau mendalami agama atau terkekang oleh agama sendiri ya. Ya. Makanya tidak apa-apa. Takut dibantai. Selanjutnya saya akan merosting Yudin Nawir. Jujur saya tidak punya banyak materi soal dia, nggak punya banyak bahan. Soalnya di komunitas ini juga dia nggak terlalu penting. Tapi kalau mau dibahas, Yudin Nawir ini adalah seorang komika dan juga calon apoteker kalau lulus nanti. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kayak, bagus dong. Ada apoteker yang bisa ngejokes, bisa ngelucu. Tapi menurut saya justru sebaliknya. Ini berbahaya. Makanya dari awal saya mau bilang kepada kampusnya Yudit, tolong drop out dia. Kenapa? Karena ya pekerjaan sebagai komika itu identik dengan lucu, jahil. Sedangkan kalau sebagai apoteker, dia tuh harus kerja dengan apa ya? Dengan stetoskop mungkin tidak ya? Dengan serius gitu, gak boleh main-main. Dan coba bayangkan, kalau misalnya dia kerja sebagai apoteker gitu, langsung pikiran jahilnya muncul. Kalau cuma jahil-jahil kecil gak apa-apa. Kayak waktu mungkin pasien datang gitu, pasien siang,
Selamat pagi Pak Yudin. Saya mau tanya, tadi pagi saya disuntik apa ya? Kok saya jadi makin pusing? Nama Bapak siapa ya? Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan. Tadi pagi saya suntik. Paling cuma meninggal gagal jantung ya. Tapi kalau misalnya tingkat jahilnya Yudin itu sudah semakin ultimate gitu. Sudah sampai tukar-tukar obat pasien. Kan kita pasien kan nggak tahu ya obat yang dikasih sama apoteker itu apa. Jadi orang batuk kering dikasih obat batuk berdahak biar batuknya basah. Orang sakit gigi disuruh sikat gigi. Orang asam lambung dikasih obat asam urat, lambungnya berurat. Selanjutnya Wawan. Wawan tuh yang ini yang kotak-kotak nih, pendukungnya Ahok. Jadi Wawan ini adalah seorang YouTuber. Dia YouTuber di daerahnya. Wajar, orang-orang daerah tuh gampang dibodohi. Kalau saya bilang jumlah subscribernya Wawan, kalian pasti kaget. Jumlah subscribernya Wawan itu berapa? 46.000. Ini membuktikan bahwa untuk membeli subscriber itu tidak membutuhkan uang yang banyak. Iya. Dan Wawan ini sudah berkarir di YouTube itu sudah lama ya. Dan banyak video yang dia sudah bikin. Ada prank, banyak lah. Gitu. Ada satu video yang saya sangat suka. Dimana video itu cerita mob. Jadi di video itu dia suruh anak kecil random untuk cerita mob. Mungkin karena Wawan tahu ya dia tidak lucu. Di video itu laku loh. Jumlah tayang video itu 40.000. 40.000. Nah dari situ satu punya pertanyaan. Uangnya kemana sekarang Wawan? Kok kasih dia imbalan kan? Tidak, itu anak kecil. Itu namanya perbudakan. Kok bisa kena denda 500 juta loh? Cari uang tuh tidak harus kayak gitu. Selanjutnya siapa ya? Bagas yang ini ketua komunitas stand up Indo Sorong. Mungkin ya, FYI for your information, biar kayak aja. Mungkin yang kalian tidak tahu, persiapan show ini itu terbilang sangat cepat. Karena kita bikin persiapan ini sekitar 3 minggu. Dan dalam 3 minggu itu, ketua komunitas kita, Bagas, itu menyuruh kita bikin materi yang baru dalam waktu 2 minggu. Masalahnya, kita komika kalau mau bikin materi, itu tidak sebentar. Harus cari keresahannya dulu, baru keresahannya kita bikin jadi materi. Nah masalahnya tuh, saya selama 2 minggu itu tidak tulis materi. Saya cuma timbul keresahan. Itu. Karena saya tidak punya materi malam ini, yang saya kumpul hanya keresahan. Saya cuma mau curhat aja, karena saya resah sekali betulan. Bagas antek. Cek. Tapi menurut saya kita sebagai anak-anak muda di Kota Sorong itu kita harus menghormati Bagas. Kenapa? Karena selain dia adalah ketua komunitas stand up di Kota Sorong, dia juga adalah seorang juara bertahan stand up komedi di Kota Sorong. Tapi itu dulu, sebelum saya datang dan menghancurkan karirnya. Memang betul ya, enak menutup pintu rezeki orang. Bagas, tunggu apa lagi? Stop stand up sudah. Jadi begini Bagas, tahu jujur ya, ini rahasia komunitas yang kau tidak tahu. Kau itu dipilih dari ketua komunitas karena dipercaya bisa memimpin, bukan dipercaya bisa melucu. Ya. Kalian tahu saya lagi apa? Saya lagi impersonate karirnya Bagas. Jalan di tempat. Tidak kemana-mana. Dan fair-fairan aja ya. Maksudnya Bagas, menurut saya Bagas ini punya peluang untuk bersinar di komedi. Jujur, ini betulan. Karena menurut saya dia kreatif. Dia kreatif dan pikirannya tuh out of the box. Cuma, saya pikir dia punya satu masalah.
yang menghambat dia untuk bersinar selain masalah keluarga ya. Dia tuh punya masalah konsisten. Jadi dia tuh panas-panas tai ayam. Salah satu bukti kenapa saya bilang dia tuh panas-panas tai ayam. Jadi sebulan, 1 hari sebelum bulan puasa mulai, yang kemarin ya, bulan puasa kemarin, dia tuh bikin story di Instagramnya. Dia tulis begini, teman-temanku, selama bulan puasa ini saya akan membuat video receh yang akan menggelitik perut kalian. Stay tune, pantengin terus IG ku. Terus baca gini, anjingku terlalu pede sekali, sok ngartis, nanti. Nah masalahnya, video yang diupload selama bulan puasa itu cuma 4. Iya. Kan bulan puasa 30 hari ya. Kenapa video yang diupload cuma 4 gitu? Cuma 4. Balonku saja ada 5. Ini videonya cuma 4. Satunya kemana? Meletus kah Bagas? Nih. Atau maksudnya gini kan, dia kan orang yang menjalankan puasa. Seharusnya di bulan puasa itu dia semangat. Seharusnya dia semangat. Atau jangan-jangan Bagas kok capek kan? Ini kok capek berkarya kan, capek beragama. Intinya saya tuh punya pesan sama Bagas karena dia ketua komunitas Stand Up Indo Sorong. Bagas, saya tidak tahu kok keadaan sekarang bagaimana. Mungkin kok lagi tertekan di dunia pekerjaan, kok lagi capek, kok lagi letih, saya tidak tahu. Intinya satu pesan dari saya, tetap berkarya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, apalagi berhenti untuk hidup. Sebelum kau masuk Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tagor, selamat malam.